Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Sari Araha dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di bab 5 Bir Peletok. Nah, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal bir peletok. Peserta didik mampu membuat bir peletok dengan baik. Yuk kita mulai pembelajarannya. Bir peletok. Pernahkah kalian mengunjungi Pekan Raya Jakarta? Di Pekan Raya Jakarta banyak sekali disajikan kesenian, pakaian, dan jenis-jenis kuliner yang dipamerkan. Di Pekan Raya Jakarta tidak hanya memamerkan berbagai hal yang berkaitan dengan Jakarta, tetapi menjual berbagai macam produk hasil dari usaha kecil warga Jakarta. Salah satu kuliner khas yang dipamerkan dan dijual adalah bir peletok. Apakah kalian tahu bir peletok? Untuk dapat mengenal dan mampu membuat bir peletok, pelajari materi berikut ini dengan seksama ya. Nah, ini keadaan atau suasana di Pekan Raya Jakarta ya. Ada penjual bir peletok. Nah, jika kalian pergi ke Pekan Raya Jakarta, kalian membeli bir peletok itu adalah sudah melestarikan kuliner khas daerah Betawi ya. Nah, atau kalian juga ikut berpartisipasi membuka stand menjual minuman bir peletok. Engkong datang ke rumah Husni. Engkong adalah kakek Husni. Ia tinggal cukup jauh dari rumah Husni, yaitu di situ Babakan, yang termasuk wilayah administrasi kota Jakarta Selatan. Engkong datang naik angkutan umum. Karena rumah Husni masuk ke dalam gang, maka engkong harus naik bajai agar bisa sampai ke rumah Husni. Husni senang sekali setiap engkong datang karena selalu membawa oleh-oleh. Kali ini engkong datang menjinjing tas dari anyaman daun kelapa kering berisi beberapa buah botol yang berisi cairan berwarna merah. Husni mencium tangan engkong. Nah, kalian lihat ya, di sini ada kemasan bir peletok ya. Nah, ini adalah bir peletok, minuman khas dari daerah Betawi. Kemudian mengikuti engkong masuk ke dalam rumah. Bu Maryam dan Pak Mamat, orang tua Husni, berdiri menyambut engkong. Mereka juga mencium tangan engkong, kemudian mempersilakan engkong duduk di bangku. Bu Maryam menyambut buah tangan dari engkong. Wah, Babe bawa bir peletok ye. Nyak yang bikin, Be, tanya Bu Maryam dalam bahasa Betawi kepada engkong. Engkong tertawa. Iye, nyak lu bikin banyak, jadi aye bawa ke sini buat diminum rame-rame, jawab engkong. Husni memandang orang tuanya dengan pandangan was-was. Pak Mamat tertawa melihat pandangan Husni. Kamu boleh minum bir peletok, Husni. Ini bukan bir yang mengandung alkohol. Bir peletok malah banyak khasiatnya, jelas Pak Mamat. Husni menghela napas lega. Ia senang boleh mencicipi bir peletok. Pernahkah kamu minum bir peletok? Pernah tidak? Apakah kamu tahu sejarahnya? Tahukah kamu cara membuatnya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Mengenal bir peletok. Bir peletok adalah minuman penyegar yang dibuat dari campuran beberapa rempah, antara lain jahe, daun pandan wangi, dan serai.
Minuman tradisional ini adalah minuman khas masyarakat Betawi. Agar warnanya lebih menarik, orang Betawi biasanya menambahkan kayu secang yang akan memberikan warna merah bila diseduh dengan air panas. Walaupun namanya mengandung kata bir peletok sama sekali tidak mengandung alkohol. Nah, sejarah tentang asal nama bir peletok berawal dari zaman penjajahan Belanda. Saat ada perayaan atau pesta biasanya beberapa golongan masyarakat Betawi diundang untuk minum bir bersama orang Belanda. Mereka tertarik untuk mencoba minum bir dan wine seperti orang Belanda. Namun masyarakat Betawi merasa tidak nyaman melihat efek yang kurang baik, yaitu membuat orang menjadi mabuk. Selain itu, orang-orang Betawi dikenal sebagai Muslim yang taat dan minuman yang memabukkan diharamkan di dalam agama Islam. Sebagai gantinya, beberapa orang Betawi mencoba meracik minuman semacam bir yang tidak mengandung alkohol, dapat menghangatkan badan, namun tidak mempunyai efek samping mabuk dan tidak melanggar larangan agama. Mereka menamai minuman itu bir, meniru nama minuman yang disukai orang Belanda. Adapun nama peletok diambil dari suara ketiga saat penutup wine dibuka. Hingga kini minuman tersebut dikenal dengan nama bir peletok. Minuman ini menjadi minuman khas masyarakat Betawi dan biasanya disuguhkan saat pesta-pesta seperti hitanan atau nikahan ya. Warna bir peletok memang seperti campuran bir dan anggur, tetapi rasanya sama sekali tidak asam atau pahit seperti bir atau wine. Bir peletok justru berasa manis. Sebelum disajikan, campuran minuman ini dikocok dalam tabung atau botol hingga berbuih halus. Saat dituang di gelas, tampilannya sangat mirip dengan bir. Nah, tebaklah kegunaan bahan-bahan berikut terhadap minuman bir peletok. Yuk kita bahas bersama. Nah, ini ada contohnya jahe ya, memberi rasa dan aroma kegunaannya. Kayu manis, ya sama memberi rasa dan aroma. Daun pandan memberi aroma harum. Cengkeh memberi rasa dan aroma. Serai memberi rasa dan aroma juga ya. Daun jeruk purut memberi rasa dan aroma. Gula, betul, gula memberi rasa manis. Pintar kalian. Kalau kayu secang, kalian ingat tadi? Iya, memberi warna merah. Kita lanjut ya. Khasiat bir peletok. Segelas bir peletok mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Karena kandungan senyawa antioksidan bahan penyusunnya. Contohnya, senyawa oksidan yang berasal dari secang, antosianin, jahe, gingerol, sugaol, dan gingeron, dan rempah-rempah lainnya memiliki sifat antioksidan atau zat pelindung tubuh dari serangan radikal bebas, antiinflamasi atau anti radang, analgesik, pereda nyeri, dan antikarsinogenik, anti penyebab kanker. Sama seperti bir atau wine, bir peletok membuat minuman merasa hangat ya. Peminumnya merasa hangat. Hal ini disebabkan karena bir peletok terbuat dari rempah seperti jahe dan serai. Ada pula campuran daun pandan yang membuatnya menjadi wangi. Adapun jika menginginkan warnanya menjadi lebih cerah, saat merebus bir peletok tinggal ditambahkan kayu secang. Tambahkan cengkeh, kayu manis, kapulaga, dan pala. Juga biasa dicampur saat membuatnya. Wah, enak sekali ya. Minuman ini juga memiliki khasiat untuk memperlancar peredaran darah, sehingga masyarakat Betawi biasa mengkonsumsinya pada malam hari untuk penghangat. Adapun pada saat sekarang ini, bir peletok modern juga disajikan dalam keadaan dingin dan terasa segar untuk diminum di siang hari yang terik. Nah, salah satu bahan utama untuk membuat bir peletok adalah jahe. Jahe memiliki banyak khasiat.
antara lain sebagai berikut. 1. Mampu meredakan nyeri lambung dan memulihkan radang sendi. 2. Terbukti berkhasiat sebagai carminativum atau dapat merangsang keluarnya gas dari perut sehingga mampu mengobati masuk angin. 3. Fungsi jahe yang menghangatkan tubuh juga dipercaya mengurangi rasa mual, batuk, dan gejala flu ringan. 4. Penelitian lain menyebutkan kandungan enzim protease dan lipase yang terkandung dalam jahe berfungsi memecah protein dan lemak. Enzim inilah yang membantu mencerna dan menyerap makanan sehingga meningkatkan nafsu makan. 5. Jahe juga melindungi sistem pencernaan dengan menurunkan keasaman lambung. Senyawa aseton dan metanol pada jahe juga mampu menghambat terjadinya iritasi pada saluran pencernaan. Manfaatnya, nyeri lambung bisa dikurangi dengan mengkonsumsi jahe. Peradangan pada artritis atau radang sendi juga bisa ditanggulangi dengan banyak mengkonsumsi jahe. Karena jahe menghambat produksi prostaglandin, hormon dalam tubuh yang dapat memicu peradangan. 6. Merangsang pelepasan hormon adrenalin yang dapat memperlebar pembuluh darah sehingga tubuh menjadi hangat, darah mengalir lebih lancar dan tekanan darah menurun. 7. Pengobatan kanker indung telur. Jahe merupakan salah satu senjata yang efektif dalam pengobatan kanker indung telur. 8. Mencegah kanker kolon. Karena jahe juga memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker kolorektal. 9. Penyembuhan mual akibat hamil. Hasil pengamatan dari beberapa studi menunjukkan jahe juga sama efektifnya dengan vitamin B6 dalam mengatasi mual yang dipicu oleh kehamilan. 10. Meredakan migrain, sakit kepala sebelah. Penelitian menemukan jahe bisa meredakan rasa sakit migrain dengan cara menghentikan kerja prostaglandin, penyebab rasa sakit dan peradangan di pembuluh darah. 11. Meredakan kram. Dalam sistem pengobatan Cina, jahe juga digunakan untuk mengatasi kram akibat menstruasi. Wah, banyak sekali ya manfaatnya jahe. Tidak disangka-sangka ya anak-anak, itu adalah salah satu kekayaan yang ada di alam Indonesia. Jahe mudah ditemukan ya dan gampang untuk menanamnya. Sekarang ayo berlatih. C. Membuat bir peletok. Bir peletok sangat mudah dibuat. Kalian juga dapat membuat bir peletok di rumah dengan teman kalian. Bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk membuat bir peletok dapat kalian dapatkan di sekitar rumah kalian. Berikut ini kita praktekkan cara membuat bir peletok ya. 1. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bir peletok dapat kalian dapatkan di pasar tradisional terdekat. Berikut ini beberapa bahan yang digunakan untuk membuat bir peletok. Nah, kita lihat di sini ada cengkeh, daun pandan, gula, jahe, daun jeruk purut, kapulaga, kayu manis, kayu secang, pala, serai, garam, dan air ya. Inilah bahan-bahan untuk membuat bir peletok. Ini mudah didapat ya di pasar tradisional terdekat di rumahmu. Alat yang diperlukan membuat bir peletok diperlukan alat-alatnya. Alat yang digunakan dapat kalian dapatkan peralatan dapur di rumah kalian. Berikut ini beberapa alat yang digunakan untuk membuat bir peletok. Kompor, panci untuk merebus, dan botol kaca. Cara membuatnya. Cara membuat bir peletok cukup mudah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti tadi ya, gambaran tadi. Jahe, daun jeruk, cengkeh, kayu manis, kapulaga, serai, kayu secang, dan daun pandan, pala, serta gula dan garam. Semua bahan dicampur dan direbus hingga mendidih.
Setelah dingin, bir peletok dituang ke dalam botol kaca dan ditutup rapat agar dapat disimpan lama. Mudah bukan cara membuatnya? Hanya tinggal direbus ya. Kemudian direbus hingga mendidih, kemudian diamkan dan bisa disimpan ke dalam botol kaca. Ditutup rapat agar dapat disimpan lama. Nah, ini ada rubrik keterampilan membuat bir peletok. Jika kalian ditugaskan oleh guru untuk membuat bir peletok, jangan lupa ini skor-skor nilainya. Usahakan kalian dapat skor 4 ya. Ini dalam proses, dalam produk, dalam perlengkapan dan kebersihan. Kalian perhatikan indikator-indikatornya ini ya. Kalian perhatikan karena mempengaruhi nilai kalian. Kalau ingin skor sangat baik, indikator nomor 4 kalian perhatikan. Jangan sampai dapat kamu skor 1 ya. Harus 4. Karena nanti nilai PLBJ kamu akan baik. Ada lembar penilaian. Ayo biasakan. Kalian baru saja mempraktekkan cara membuat bir peletok. Bagaimana rasanya? Enak dan menyegarkan bukan? Setelah kalian selesai membuat bir peletok, jangan lupa cuci sampai bersih peralatannya yang telah kalian gunakan. Dan buanglah sisa bahan-bahan yang telah digunakan pada tempatnya. Jadi, rapikan kembali ya alat-alatnya. Dan buanglah sampah pada tempatnya. D. Nilai luhur yang terkandung dalam bir peletok. 1. Cinta budaya lokal. Mengenal bir peletok akan menambah wawasan tentang kekayaan budaya lokal, yaitu budaya masyarakat Betawi khususnya kuliner ya. Hal ini akan menambah kecintaan kepada budaya lokal dan menumbuhkan semangat untuk melestarikannya. 2. Ketekunan. Membuat bir peletok membutuhkan ketekunan dan kesabaran agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Langkah-langkah pembuatan bir peletok harus diikuti dengan tertib sehingga diperoleh produk yang berkualitas baik. 3. Kreativitas. Membuat bir peletok mengasah kreativitas kita. Kita belajar mengenali bahan-bahan untuk membuat bir peletok serta manfaatnya. 4. Kegembiraan. Mencoba melakukan hal-hal baru akan menimbulkan kegembiraan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini akan membentuk sikap ingin tahu yang positif dalam diri kita. Nah, kalian bisa mengisi refleksinya sesuai kalian masing-masing ya. 1. Mempelajari tentang bir peletok menambah wawasan tentang budaya lokal masyarakat Betawi. Ya, pastinya iya ya, dicentang ya. Nomor 2. Mempelajari cara membuat bir peletok bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Pasti jawabannya ya. Nah, di rangkuman 1. Bir peletok adalah bagian dari budaya masyarakat Betawi. Bir peletok memiliki khasiat kesehatan bagi tubuh. Membuat bir peletok cukup mudah dilakukan sendiri karena bahan-bahannya mudah diperoleh. 4. Proses pembuatan bir peletok cukup mudah dan singkat. Nah, sekarang kita kerjakan bagian evaluasinya. Kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1. Engkong dalam budaya Betawi adalah siapa? Ayo. Benar, kakek. Kakek itu engkong. Nah ya, kalau nyak itu ibu, babe itu bapak ya. Nomor 2. Nama peletok diambil dari apa ya? Bunyi tutup botol yang dibuka paksa, bunyi tutup botol wine saat dibuka, bunyi tutup botol yang jatuh ke lantai, atau bunyi botol yang sudah diisi bir? Ayo. Iya, yang betul kalian yang B ya. Nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk bahan pembuat bir peletok adalah apalah, B. Lada, C. Kapulaga, dan D. Kayu secang. Jawabannya adalah kecuali ya. Ya betul, tidak pakai lada ya. Nomor 4. Bahan dasar bir peletok yang buat harum adalah, ya masih ingat bukan tadi sudah kita bahas ya? Garam,
B. Kayu secang, C. Kayu pulaga, dan D. Daun pandan. Isinya adalah betul daun pandan ya. Nomor 5. Bahan bir peletok yang memberi warna seperti bir adalah, nah masih ingat, ayo apa? A. Daun serai, B. Kapulaga, C. Kayu manis, D. Kayu secang. Jawabannya adalah ya kayu secang. Nomor 6. Bir peletok dalam budaya Betawi adalah minuman suguhan pada acara A. Melayat jenazah, B. Pesta dan perayaan, C. Pengajian, C. Syukuran 7 bulan. Ya, pesta dan perayaan, pesta hitanan, pernikahan, dan lain-lain. Ya, kita lanjut. Tempat yang digunakan untuk menyimpan bir peletok yang sudah jadi adalah nomor 7 ya. A. Botol kaca yang bersih, B. Botol plastik yang baru, C. Panci aluminium, D. Panci stainless. Ya, botol kaca yang bersih. Nomor 8. Pada masa penjajahan, masyarakat Betawi tidak mau minum bir atau wine karena harganya mahal, B. rasanya tidak enak, C. dilarang agama, D. susah diperoleh. Ya, betul, dilarang agama. Nomor 9. Efek yang dapat dirasakan setelah meminum bir peletok adalah A. badan terasa panas, B. badan terasa hangat, C. perut terasa mual, D. perut terasa perih. Ya, jawabannya adalah B ya. Badan terasa hangat. Nomor 10. Berikut ini merupakan salah satu nilai luhur yang menonjol dalam proses membuat bir peletok. A. kerjasama, B. gotong royong, C. bersemangat, D. ketekunan. Iya, ketekunan, karena harus tekun supaya menghasilkan rasa yang enak ya. Nah, kita lanjut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Kayu secang akan membuat bir peletok berwarna ya merah ya. Nomor 2. Bir peletok adalah minuman suguhan pada acara pesta dan perayaan. Betul. Bahan pembuat bir peletok yang bermanfaat untuk meredakan penyakit migrain adalah jahe. Nomor 4. Rasa bir peletok adalah manis. Nomor 5. Salah satu khasiat bir peletok adalah mampu meredakan nyeri lambung atau radang sendi. Ini salah satu manfaat dari bir peletok ya. Maksudnya jahenya, tapi manfaat salah satu bir peletok adalah untuk kesehatan ya. Meredakan nyeri sendi juga bisa. Nih radang sendi di situ ya. Kita lanjut. Jawablah soal-soal di bawah ini. Mengapa kita perlu melestarikan budaya kuliner bir peletok? Jelaskan. Karena bir peletok adalah kekayaan kuliner khas Betawi. Kita perlu lestarikan agar tidak punah oleh kuliner kekinian ya. Nomor 2. Jelaskan fungsi bir peletok dalam masyarakat Betawi. Yaitu minuman khas masyarakat Betawi yang disuguhkan pada pesta dan perayaan. Nomor 3. Sebutkan alat dan bahan untuk membuat bir peletok. Alatnya adalah kompor, panci untuk merebus, dan botol kaca. Bahan-bahannya adalah cengkeh, daun pandan, gula, jahe, daun jeruk purut, kapulaga, kayu manis, kayu secang, pala, serai, garam, dan air. Nomor 4, jelaskan cara membuat bir peletok. Semua bahan dicampur dan direbus hingga mendidih. Setelah dingin, bir peletok dituang ke dalam botol kaca dan ditutup rapat agar dapat disimpan lama. Nomor 5, sebutkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk
yang ditempuh untuk melestarikan budaya kuliner Bir Peletok, yaitu membuat Bir Peletok jika ada acara di sekolah sebagai suguhan minuman dan memasarkannya jika ada bazar ya. Jadi ini ya salah satu cara kita untuk melestarikan budaya kuliner Bir Peletok ya. Jika ada acara-acara di sekolah kita bisa membuat minuman suguhannya dari Bir Peletok, atau jika ada bazar kita bisa membuka stand makanan Betawi atau minuman Betawi yaitu Bir Peletok. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ bab 5 Bir Peletok untuk kelas 5 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 6 asal-usul nama Tugu di Jakarta. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di YouTube channel Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.